Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana, NIM saya 21086339 dari jurusan Penjas Kesrek, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi filsafat dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke yaitu materi 1 filsafat olahraga, yaitu pengertian filsafat olahraga. Secara etimologis, kata filsafat merupakan turunan dalam kata bahasa Yunani yaitu philosophia, dan ini merupakan kata menjebuk dari philos yang berarti cinta, atau philia yang memiliki arti persahabatan, lalu sophos yang memiliki arti kebijaksanaan. Filsafat tetap dipertanyakan apakah sesungguhnya filsafat itu, namun dari setiap jawaban yang diberikan belum ada yang memuaskan, karena beragamnya jawaban yang muncul menimbulkan keraguan di banyak orang. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang tidak paham apa itu filsafat, seperti rahasia, mistis, dan aneh. Yang kedua, kita masuk ke materi sejarah perkembangan filsafat, yaitu pada awalnya perkembangan ilmu filsafat didasari oleh pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6. Ada dua orang filsuf yang corak pemikirannya boleh dikatakan mewarnai filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos dan Parmenides. Secara periodisasi, filsafat barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini. Namun ada pembagian lain dalam pembagian zaman perkembangan filsafat, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu zaman Yunani klasik, pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, pra-Sokrates, abad pertengahan, dan modern. Yang ketiga yaitu materi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Yang pertama, pengertian ontologi. Ontologi dalam bahasa Inggris yaitu ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on yang artinya ontos, yang artinya keberadaan, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realistis, fisik, ataupun metafisik. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu disebut juga teori pengetahuan secara etimologis. Berasal dari bahasa Yunani epitisme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan yang sistematik. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai pemikiran mendasar tentang asal mula, sumber, struktur, metode suatu pengetahuan. Oleh sebab itu epistemologi disebut sebagai teori pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi itu merupakan ilmu pengetahuan sendiri dan bagaimana manusia dapat menggunakan ilmu itu sendiri. Jadi axios dapat dikatakan sebagai the theory of the value. Yang keempat kita masuk ke aliran-aliran filsafat. Yang pertama, rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan akal adalah terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, berpikir rasio adalah sumber kebenaran. Hanya pada rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera sangat diperlukan untuk merangsang akal agar dapat memberikan bahan-bahan untuk menyebabkan akal tersebut dapat bekerja. Tetapi untuk sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata dengan akal dan empirisme. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman dalam berkenalan dalam terampil. Empirisme adalah satu aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima yaitu konsep jiwa raga. Ada beberapa pandangan filsuf mengenai manusia memiliki dua elemen dalam dirinya yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Jiwa berada dalam tubuh layaknya sebuah penjara seperti yang diungkapkan oleh Plato bahwa tubuh adalah musuh jiwa karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan dan jiwa berada dalam tubuh demikian itu. Maka tubuh merupakan penjara jiwa. Tubuh manusia. Manusia adalah tubuh sekaligus jiwa. Jika tubuh tanpa jiwa itu bukan manusia, melainkan hanya sebuah mesin biologis. Manusia akan hidup terus selama ia masih bernapas. Darahnya masih beredar dan jantungnya masih bekerja, yang disebabkan pengaruh mekanis dari hawa atmosfer. Hidup manusia adalah gerak anggota-anggota tubuhnya. Aristoteles pun berpikiran serupa bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tubuh dan jiwa hanya merupakan dua segi dari manusia yang satu.
tubuh adalah materi dan jiwa adalah bentuk. Materi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selanjutnya kita masuk ke filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu filsafat dan filsafat pendidikan. Filsafat terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophos, yang artinya suka dalam kebijaksanaan. Filsafat adalah filsafat yang pandangan teorinya tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Secara istilah, makna dari filsafat dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan berpikir secara mendalam agar dapat menemukan suatu solusi. Pengertian filsafat menurut beberapa ilmuwan, yang pertama, Muhtar Yahya mengatakan bahwa berpikir filsafat adalah pemikiran yang sedalam-dalamnya, yang bebas dan teliti, yang bertujuan untuk mencari hakikat kebenaran. Yang kedua, Surgado Purbaktijaya mengungkapkan bahwa filsafat adalah ilmu berusaha mencari sebab musabab dalam yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu. Baiklah kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu play and games. Kajian filsafat olahraga didasarkan pada tiga konsep bermain, yaitu play, games, yang memiliki arti aktivitas yang berbeda. Bermain adalah play, bentuk kegiatan yang tidak produktif yang tujuannya adalah memberikan kesenangan pada diri sendiri. Kalau games adalah permainan yang menentukan hasil di ujung pertandingannya. Dalam bermain tidak dapat etika tertentu karena bermain tidak melihat sisi religius dan bentuk permainan, karena tidak ada aturan dalam hal religius di dalamnya. Sedangkan permainan memiliki beberapa aturan yang harus diikuti. Selanjutnya, relasi play, games, dan sport. Pengertian play. Bermain play adalah sesuatu perbuatan atau aktivitas sukarela yang dilakukan tanpa batas ruang dan waktu yang telah diresmikan. Sedangkan game berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai makna dasar permainan. Arti ini menuju kepada pengertian kelincahan intelektual. Game juga dapat diartikan sebagai arena keputusan serta aksi pemainnya. Ada target-target yang dicapai dalam games. Yang selanjutnya yaitu materi dualisme olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang bagian dari budi atau jiwa. Descartes adalah pertama kali yang mengidentifikasi dengan jelas budi dengan kesadaran dan membedakan dengan otak. Yang selanjutnya yaitu materi estetika dalam olahraga. Estetika dalam secara etimologis berarti merasa atau hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera manusia. Ada juga yang menyebutkan bahwa arti estetika merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan serta biasanya terdapat di dalam seni serta alam semesta. Ada sebuah kutipan tersebut, yaitu aesthetic, also spelled aesthetic, is branch of philosophy dealing with the nature of beauty, art, and taste. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji dan membicarakan tentang seni dan keindahan. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu komersial. Menurut pemahaman saya, komersial adalah suatu yang memiliki nilai niaga atau sama dengan kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung. Komersial juga berarti berorientasi pada keuntungan. Arti lain dari komersial yaitu untuk yang dimaksudkan untuk perdagangan bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai sosial. Dagangannya menggunakan sesuatu yang berdagang mencari untuk keuntungan sendiri. Dan komersial sangat banyak sekali dalam olahraga, seperti acara-acara turnamen, wasit, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau berbelit, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.